dong perkenalin namanya. Dari aku dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gita, staf ahli dari Kementerian Keuangan Negara. Perkenalkan, nama aku Anissa Herati Fazrin. Teman-teman biasanya manggil aku Anissa. Di sini aku sebagai staf ahli Kementerian Keuangan Negara. Perkenalkan, nama aku Sylvia Delastari. Teman-teman bisa panggil aku Sylvia. Jadi di sini aku adalah staf ahli dari Kementerian Administrasi Negara. Oke, Kak Gita, Kak Anissa, dan Kak Sylvia, gimana nih kabarnya? Baik-baik dong. Baik banget. Kayaknya ada sesuatu nih. Ada Ceria ya, banget. Ceria banget gitu. Iya. Iya. Karena kita seneng ya di sini ya banget. Ini kita kembaran pakai kacamata. Iya. Dan jepitnya lucu-lucu banget gitu. Oke. Coba kakak ceritain gimana sih kakak bisa ikut BEM? Ikut BEM ini karena jebakan Batman atau emang keinginan kakak sendiri buat masuk BEM? Dari aku dulu ya kalau gitu. Jadi aku ikut BEM itu karena pas SMK sempat ikut MPK juga, dan karena corona jadi pengalaman di organisasinya itu kurang, jadi aku pengen ikut lagi di kuliah dengan ikut BEM. Dari Kak Anissa? Dari Kak Sylvia. Nah. Aduh. Nah, kalau dari aku sendiri, karena pas aku SMK sih aku nggak ikut OSIS atau apa, tapi pas SMK itu aku ikut organisasi di luar sekolah. Itu tuh Karang Taruna, aku ikut Karang Taruna pas itu, dan itu tuh di sana banyak banget pelajaran dan banyak banget ilmu yang aku dapat. Dan kenapa aku mutusin untuk masuk BEM itu karena aku pengen ngelanjutin apa yang udah aku lakukan saat SMK, dan aku ingin lanjutin ke masa aku kuliah sekarang gitu. Oke, Kak Anissa? Oke, kalau misalnya dari aku, dulu SMA sempat ikut OSIS juga. Jadi SMA tuh dari kelas 3 kalau nggak salah udah kepikiran gitu untuk ikut BEM di kuliahnya. Jadi dari sebelum lulus sih udah kepikiran buat ikut BEM. Gitu. Oke, menurut kakak-kakak BEM itu seperti apa sih? Dari aku, BEM itu tempat untuk nyari pengalaman baru, terus juga tempat kita nyari teman baru. Jadi tempat untuk kita dapat sesuatu yang nggak kita dapetin di kehidupan kampus biasa. Nah, kalau menurut aku, kalau kan secara generalnya BEM itu kan adalah organisasi mahasiswa yang di bawah naungan universitas atau institusi, dan itu kan tempat kayak kita bisa menjalankan program-program kerja gitu ya, yang diketuai oleh PESMA biasanya. Jadi kalau dari aku, BEM itu jadi artiannya aja udah badan eksekutif mahasiswa. Jadi dia organisasi tertinggi di kampus, dan dia tuh program kerja utamanya bukan cuman tentang nyampain mencapai visi misi. Jadi kekeluargaan dari BEM itu lebih penting daripada mencapai visi misi gitu sih. Oke. Coba ceritain sedikit pengalaman organisasinya kakak yang di luar BEM. Maksudnya UKM gitu? Iya. Nah, pas di kuliah atau SMK? SMK. Oh, SMK. Oh, bebas. Oke. Jadi selain ikut BEM di kampus, aku juga ikut satu UKM Simbus. Dan dari semester kemarin cuma ikut itu aja sih. Sampai sekarang juga masih ikut satu UKM. Oke, kalau misalkan aku, organisasi yang pernah aku yang pernah aku ikutin itu ada UKM, tapi jarang banget hadir karena memang sering banget tabrakan sama BEM, yang dimana aku itu naruh BEM itu di prioritasku, jadi aku jarang hadir di UKM itu. Tapi untuk SMK pas itu aku ikut yang sempat aku bilang tadi, Karang Taruna itu, tapi sekarang udah nggak terlalu aktif lagi di sana gitu.
Kalau aku dulu, masih dulu cuma OSIS aja sih, sama marching band gitu aja. Habis itu kalau di kuliah itu masuk BEM sama kemarin sempat juga gabung di UKM, tapi nggak banyak sih. Nah, kan kakak kan ikut organisasi nih. Itu gimana sih caranya bagi waktu? Kalau boleh, kasih kita tips dan triknya. Kalau nggak boleh, ya sana ya, silakan. Oke, jadi pertama itu dari aku sendiri tentuin prioritas kalian. Yang paling utama itu apa? Jadi semisal acara tabrakan itu kalian bisa ikutin dari skala prioritasnya itu. Dari Kak Silvi? Kalau dari aku mungkin dulu sempat ngikutin beberapa organisasi di luar, itu tuh kan sambil sekolah juga waktu ini SMK. Tapi pas aku ngejalaninnya itu tuh nggak pernah yang sampai tabrakan gitu. Jadi kalau aku ya sendiri, kalau misalkan gimana sih tips and trick kita giniin bagi waktu ya, Aska ya. Bagi waktu itu ya benar juga kata Kak Gita itu, jadi skala prioritas aja sih, kayak yang aku bilang tadi itu aku lebih memprioritaskan BEM daripada UKM yang lain gitu. Kalau dari aku udah diambil semua ya jawabannya, jadi sama juga tentang prioritas juga. Jadi kan kalau misalnya kita udah gabung di BEM, kita harus tahu itu sibuknya kayak gimana, prokernya apa aja. Jadi udah pasti tahu kalau misalnya BEM itu udah pasti sesibuk itu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita ngambil organisasi lain atau kegiatan lain di luar BEM, itu udah pasti kita bakal siap dong sama resikonya nanti. Kalau misalnya ada agenda dari rapat ataupun event yang bakal tabrakan sama agendanya BEM gitu. Itu aja dari aku. Oke. Apa suka dan duka kakak selama menjadi bagian dari BEM Instiki? Oke, untuk suka duka pasti banyak ya. Iya. Tapi yang paling berkesan itu untuk sukanya pas family, gimana kita itu outbound, bisa dibilang outbound itu bareng BEM yang lain. Kita senang-senang seharian dari pagi sampai sore kayak gitu sih. Untuk dukanya disimpan sendiri aja sih. Mungkin dari aku itu aja. Kalau dari aku sendiri sukanya itu tuh tiap hari aku misalkan aku ada kesempatan masuk ke ruang BEM, datang ke ruang BEM. Ke ruang BEM itu udah pasti aku senang karena aku senang banget lihat teman-teman di ruang BEM itu sih sukanya, karena hal sekecil itu aku melihat teman-temanku ada di ruang BEM terus kita ketawa-ketawa bareng, itu sukanya sih. Kalau untuk duka mungkin ya terbilang kan BEM itu sangat-sangat sibuk, banyak banget prokernya, banyak juga kepanitiaannya, terus juga ya aku agak sedikit cengeng sih, aku sering banget nangis karena selalu khawatir sama apa yang sebenarnya belum terjadi. Jadi aku tuh selalu gimana ya, khawatir tentang semisal nih aku besoknya tuh ada proker gitu kan, terus aku tuh kayak mikir bisa nggak ya gitu. Jadi itu aja sih dukanya tuh selalu kayak gitu. Bisa? Kalau dari aku sukanya ikut BEM itu jelas kita udah pasti dapat hal-hal yang baru kan di BEM. Jadi termasuk orang-orangnya, random-randomnya kan ya tau lah anak-anak BEM kayak gimana. Terus kalau dukanya nggak terlalu banyak sih, karena Apa dia dukanya? satu, Banyak yang berbeda. iya, Coba. satu sibuk, ya sibuk sih emang ya gini. Terutama kemarin ya sibuknya dia serial, tau kan ya? Tau gak sih? Tahu banget. Nah, gitu lah. Jadi kita benar-benar stres. Habis itu, ya itu aja. Oke. Mungkin dari Kak Gita, Kak Sylvia, sama Kak Anissa punya pengalaman di BEM yang ngebuat kakak-kakak terharu. Itu bisa dikasih tahu ke kita nggak? Apa ya?
Nah, aku dulu dah. Oke. Yang paling terharu tuh dia ceria bisa jalan gitu aja. Sama. Iya. Soalnya kemarin wakilnya kayak nangis juga. Oh, siapa tuh? Ada. Inisial? Rata inisialnya. Ya, silakan dari kalian mungkin. Dari aku sama sih di kepanitiaan Deskeria 2 kemarin yang paling berkesan. GTTA. Ya, Iya. Iya. Sama Oh sih. iya. Terus juga aku paling bikin terharu tuh waktu kita farm day itu tuh kayak kita tuh bareng-bareng terus kita main kita ketawa-ketawa bareng gitu, kita ngelakuin kegiatan lomba-lomba bareng gitu yang bikin kebersamaan kita tuh tetap satu. Asik. Itu sih terharu banget. Nangis kan? Enggak sampai nangis. Oke. Apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Harapan kedepannya mungkin BEM ke depannya itu bisa lebih baik dari BEM sebelumnya. Masalahnya juga bisa dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan bisa selesai juga. Kalau dari aku harapan untuk BEM itu kan pasti kita berharap yang baik-baik aja. Jadi tetap semangat buat fungsionaris BEM untuk yang kedepannya juga. Semoga kita bisa tetap bersatu, kita bisa tetap menjalin kekeluargaan walau misalkan nanti tuh ya ada yang ya gitu. Tetap semangat aja sih. Kalau dari aku, harapan untuk BEM ke depannya itu di kabinet selanjutnya semoga bisa ngerangkul anggota-anggotanya sebanyak 200 lah. Itu aja sih. Ya. Oke. Dari Kak Gita, Kak Sylvia, sama Kak Anissa, boleh dong kasih kita satu quotes. Quotes. Dengerin gak sih tadi kita? Udah. Iya, kita ada. Ya, Oke, dari dari siapa? Kak Kita Gita. ada Dari dua. aku, kalau lagi ada masalah, ingat, it just a bad day, not a bad life. Oh, ada. Kamu deh. Aku ya. Nah, kalau dari aku, quotesku itu kesuksesan itu tidak dapat diukur dari seberapa posisi orang itu dalam hidup, tapi kesuksesan itu bisa kita ukur dari rintangan yang telah kita hadapi. Aku apa ya? Ini dah. You don't need a title to be a good leader. Anjay, gitu banget. Keren-keren banget sih ya quotesnya. Iya dong. Nah, karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, aku mau berterima kasih kepada Kak Gita, Kak Sylvia, dan Kak Anissa karena sudah menyempatkan hadir di sini. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Kita lagi dikit kita.